Ya, masih bersama kami di jelang Pilpres dalam rangka pengundian nomor urut Capres dan Cawapres 2019 dan masih berjamaah dengan Bang Said Solahuddin selaku pengamat kepemiluan. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai dinamika Pilpres yang tadi juga ada masalah dua kaki dan segala macam. Ya. Sebenarnya itu secara memang secara etika politik diperbolehkan atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau konteksnya etika sih memang jelas tidak patut ya. Bagaimana Anda ada di satu partai politik, partai telah membuat satu kebijakan, terus kemudian Anda tidak patuh terhadap kebijakan itu. Tetapi ini sebenarnya kalau kita bicara etika sih memang terlalu banyak yang tidak beretika gitu ya di konstelasi politik kita ini. Tetapi sebetulnya lebih kepada aturan main di internal masing-masing partai yang rujukannya adalah seberapa konstitusi jauh partai. fleksibilitasnya. Gitu, fleksibilitasnya akan bergantung kepada apa yang diatur gitu. Sebagai contoh, untuk pengusulan capres-cawapres itu kan dia harus dihadiri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain di masing-masing partai saat mengusung dulu. Pertanyaannya, apakah kita lihat wajah Pak SBY di KPU saat mengusung Pak Prabowo? Nggak ada Pak SBY, yang ada AHY. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anggaran dasar rumah tangga dan peraturan-peraturan di dalam internal Demokrat memungkinkan untuk itu. Gitu loh. Kalau anggaran dasarnya mengatakan wajib harus ketua umum, maka kalau kemarin itu Pak SBY nggak datang, nggak sah tuh pendaftarannya. Karena ada berkas yang harus ditandatangani langsung saat itu oleh ketua umum, misalnya gitu kan. Nah, itu sebagai contoh. Jadi masing-masing partai bisa berbeda. Penyelesaian perselisihan partai, perselisihan yang terjadi dulu pernah P3, Golkar, PKPI, itu mekanismenya juga tidak persis sama masing-masing partai, bergantung pada aturan internal masing-masing yang kita sebut sebagai konstitusi partai itu. Maka ketika sekarang terjadi ada yang tidak konsisten ya antara kebijakan pusat dengan daerah, itu termasuk tadi Mbak Lulu katakan ada gubernur, wali kota, bupati macam-macam yang berasal dari satu partai pendukung salah satu pasangan justru menyatakan pasangan yang lain gitu kan. Nah, ini juga lagi-lagi kembali kepada aturan partainya gitu. Kalau memang itu bertentangan ya mestinya tidak boleh dibiarkan, harus ada pengenaan sanksi. Tapi kalau memang itu dimungkinkan ya dan dianggap itu strategis untuk untuk mengamankan pileg dan untuk mengamankan pileg dan pilpres ya itu bergantung kepada partai masing-masing. Tetapi ini bukan barang baru, Mbak. Sejak dulu juga begitu. Selalu begitu. Ya. Tapi mungkin tidak terang-terangan seperti yang sekarang. Sekarang juga tidak ada yang mengaku. Bedanya cuma begini, yang sekarang ini adalah lebih kepada simbol-simbol kepala daerah. Kalau dulu itu tokoh-tokoh walaupun dia bukan pemegang jabatan tertentu, tapi dia tokoh berpengaruh di partai, gitu kan? Nah, itu kan terjadi. Misalnya dulu kan juga yang mendukung P3 itu mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Tetapi waktu masih dipimpin oleh Surya Dharma Ali. Tapi kan kemudian pelan-pelan ya terjadi perubahan ketika Romahur Muzi mendukung Pak Jokowi. Golkar juga begitu. Abu Rizal Bakri yang memimpin Golkar mendukung Prabowo Subianto, tapi kemudian ada kelompok lain yang mendukung Jokowi, yaitu Pak Agung Laksono umpamanya gitu, dan seterusnya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, cuma menjadi menarik karena kemarin ada pelantikan hasil dari pilkada serentak kemarin ya yang berbarengan, dan kemudian masing-masing ditanya oleh media kan tentang keberpihakan mereka gitu kepada ya. Siapa? Nah, ini memang ya saya juga agak sedikit terkejut gitu ya, apalagi yang memang benar-benar dia kader dari partai. Karena ada juga yang misalnya begini, Ridwan Kamil misalnya. Ridwan Kamil itu bukan bagian dari partai tertentu. Gitu ya, dia diusung oleh banyak partai, bukan bagian partai tertentu. Kalau dia mengatakan saya mendukung siapa itu make sense lah. Tapi kalau dia kader partai X gitu ya, terus kemudian partai X mendukung pasangan A, tapi dia sendiri mengusung pasangan B. Nah, itu yang menjadi agak bermasalah menurut saya gitu ya, secara kepartaian gitu. Karena itu menunjukkan bahwa partai ini tidak bisa menegakkan aturan sebagaimana mestinya gitu. Dan mungkin juga publik akan menganggap jangan-jangan ini politik dua kaki gitu ya, mau main dua kaki cari aman gitu ya. Ya bisa juga begitu. Nah, semua ini pada pada akhirnya kembali kepada
sistem pemilu kita yang memang betul-betul baru, yaitu sistem pemilu serentak. Dulu yang tidak serentak mungkin tidak semenarik perhatian seperti sekarang gitu ya. Karena memang harus mengamankan kedua-duanya gitu. Iya, begitu ya. Nah, lagi pula begini Mbak Lulu, jadi di pemilu Pileg dan Pilpres itu ya, partai-partai pendukung satu pasangan calon, ini ada di kelompok Pak Prabowo, ini partai-partai pendukung Pak Jokowi misalnya gitu ya. Mereka kan berkoalisi, artinya berkoalisi itu bergabung, artinya bergabung itu bekerja sama, melakukan kerjasama politik untuk memenangkan pasangan Pak Jokowi Ma'ruf atau pasangan Pak Prabowo Sandi. Gitu kan. Tetapi pada sisi lain di Pileg, masing-masing partai ini bersaing. Jadi satu sisi mereka sebagai teman, satu sisi sebagai tanda kutip lawan atau kompetitor. Golkar dengan PDIP, dia akan bertarung merebut kursi di masing-masing dapil untuk memperbanyak kursi, padahal mereka adalah teman pengusung gitu kan. Tetapi sebagai kompetitor, mereka masing-masing punya strategi bagaimana caranya untuk menambah suara di legislatif. Nah, ini juga akhirnya membuat partai masing-masing partai itu merasa kikuk gitu ya dalam membangun kerjasama sisi lain menjadi teman gitu, tapi juga tanda kutip jadi lawan juga gitu. Nah, ini menjadi tidak mudah, dan ini menjadi eksperimen pertama kita nanti di 2019 akan seperti apa gitu. Tapi kira-kira seperti apa dan prediksinya gitu? Dugaan saya begini, jadi begini, sekarang semua akur ya. Misalnya PKB akur dengan P3, Golkar dengan PDIP umpama gitu, dan termasuk yang di kelompok Pak Prabowo lah gitu ya. Terlalu banyak kalau saya sebutin satu-satu. Misalnya di antara mereka ini sekarang katakanlah menjalin hubungan kerjasama politik, saling mendukung, saling membantu. Apakah menjamin bahwa nanti tidak akan terjadi perselisihan atau sengketa di antara? Enggak. Dugaan saya nanti hasil pemilu legislatifnya itu tetap akan terjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan penggugat dan pemohon namanya, pemohon dan pihak terkait atau orang yang terkait dengan permohonan ini ya, itu bisa saja pemohonnya umpamanya Golkar, orang yang akan melawan Golkar itu adalah PDIP. Gitu loh. Termasuk juga di kelompok Pak Prabowo begitu, misalnya PKS dengan PAN dan seterusnya. Jadi karena mereka ini belum punya pengalaman ya, maka mereka ini sekarang masih mencari kita harus membuat konsep semacam apa nih, strateginya gitu, seperti apa begitu nanti menghadapinya. Ini terutama terjadi pada partai-partai yang tidak mampu atau tidak berhasil mendudukan kadernya sebagai capres atau cawapres. Kalau dia bukan bagian dari Pak Prabowo Sandi itu, sumber awalnya kan dari Gerindra, gitu kan? Nah, sehingga partai-partai yang lain, kalau nanti takutnya kita perjuangan Pak Prabowo terlalu kuat dengan Gerindranya, begitu ya, dengan terlalu bersemangat, wah jangan-jangan nanti suara legislatif masuk ke Gerindra semua, kita nggak dapat kursi, gitu ya. Nah, kata yang lain juga begitu, kita bela-belain mati-matian Pak Jokowi, nanti yang masuk suaranya ke PDIP gitu ya. Nah, maka tidak mengherankan jika teori kotel efek yang membuka atau presidensial efek ya, tentang manfaat yang menetes dari Pilpres kepada Pileg gitu ya. Manfaat menetesnya itu kecenderungannya lebih kepada partai yang mampu mengusung capres atau cawapres. Maka tidak mengherankan jika sejumlah survei menempatkan 2019 kemungkinannya pemenangnya adalah PDIP, setelah itu Gerindra. Ya, karena dua kader inilah yang punya kader sebagai capres. Oke, baik, kita akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.